Zulhijjah itu adalah bulan haji, ya, atau bulan Zulhijjah. Ada 7 ibadah di bulan Zulhijjah. Ini. 7 ibadah di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah kita disunahkan untuk melaksanakan puasa 10 hari pertama Zulhijjah. Maksudnya adalah tanggal 1, 2, 3 sampai dengan 9 Zulhijjah. Karena 10 Zulhijjah itu adalah lebaran haji, kita tidak boleh berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Abbas anin Nabi annahu qala mal amali fi ayyamil ashri afdala minal amali fi hadhihi qalu walal jihadu qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bisyai'un. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal ibadah yang lebih utama selain dikerjakan pada 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apakah sekalipun jihad di jalan Allah? Rasul menjawab, iya betul, sekalipun dari jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan diri dan hartanya, lalu tidak ada sedikit pun yang pulang daripadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan puasa pada 10 hari pertama berpuasa. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah, menghidupkan malam 10 hari pertama. Jadi kalau puasa itu adalah dikerjakan di siang hari, ternyata di 10 hari pertama malam harinya pun itu disunahkan untuk dihidup-hidupkan. Apa dihidupkan? Persis seperti kita menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu tidak tidur, kemudian perbanyak sholat sunat, bisa juga baca Quran, bisa berdoa, bisa sholawat, dan macam-macam. Itu namanya menghidup-hidupkan. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Ini ada hadisnya sebenarnya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang ketiga, apalagi yang kemudian disunnahkan, ya, ibadah di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak zikir. Zikir itu bisa tasbih, kemudian tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu perbanyak, mau kapan saja, mau pagi, siang, sore, di motor sambil nunggu apa segala macam, boleh seperti itu. An Abi Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin a'zami indallahi wala ahabbu ilaihil amali fihinna min hadhihi ila ayyamil ashr faksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah merupakan hari yang sangat diagungkan dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perbanyak ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Apalagi yang keempat adalah kita melaksanakan amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah segala macam bentuk kebaikan yang ada tuntunannya dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada 2 macam, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Segala macam kebaikan, baik wajib maupun sunnah, atau kita menghindarkan daripada yang haram, atau kita menjauhi daripada yang makruh, itu kategorinya adalah beramal soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, beramal soleh di saat 10 hari pertama merupakan amal yang sangat disukai oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah kita beramal dalam bentuk bersedekah.
kita beramal dalam bentuk membahagiakan orang lain, traktir orang segala macam, itu pun adalah bagian dari ibadah. Di samping dengan ibadah-ibadah yang tadi seperti sholat, puasa, kemudian zakat, lalu kemudian baca segala macam, itu adalah bagian daripada beramal soleh. Dan amal soleh itu dilakukan adalah di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Yang kelima ini terkait dengan puasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puasa di bulan Zulhijjah di samping 10 hari pertama tadi ada yang dikhususkan, yaitu kita puasa pada tanggal 8 Zulhijjah, namanya adalah puasa Tarwiyah. Dan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu namanya adalah puasa Arafah. Ya. Jadi puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau di bulan Muharram itu namanya adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nah, ini beda. Apa kemudian fadilah daripada orang yang melaksanakan puasa Tarwiyah? Orang yang melaksanakan puasa Tarwiyah itu adalah dosanya diampuni 1 tahun. Kalau kemudian kita melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah itu berarti 1 hari sebelum Lebaran Haji. Kalau 8 itu berarti adalah 2 hari sebelum Lebaran Haji. Itu mendapatkan ampunan dosa selama 2 tahun. Tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang. An Abi Qatadah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sauma yauma Arafata qala yaghfiru sanatal madiyata wal baqiyata. Bagaimana pendapatmu wahai Nabi mengenai puasa Arafah? Nabi menjawab, puasa tersebut akan melebur dosa yang lampau maupun yang akan datang. Jadi ini kalau kita melaksanakan puasa Arafah. Apa sebenarnya yang terjadi di Arab? Puasa Tarwiyah itu adalah puasa sejatinya adalah ketika Nabiullah Ibrahim itu merasa galau dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail melalui mimpi 3 malam berturut-turut. Ini benar apa kagak, begitu kan? Maka kemudian pada saat inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan segala macam. Itu setan sibuk bukan main. Dia kemudian menggoda Nabiullah Ibrahim. Ibrahim, mau apa kamu? Kenapa kamu tega untuk menyembelih anaknya? Karena ini perintah Allah. Itu bohong. Mana ada kemudian Nabi yang kemudian harus memotong ataupun menyembelih anaknya. Tidak, ini adalah urusan saya dan saya tahu persis ini adalah merupakan perintah Allah. Akhirnya kemudian setan minggir, dia kemudian mencoba menggoda melalui istrinya, yaitu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar, kemana Ibrahim? Lagi pergi sama anaknya, sama Ismail. Kemana? Nggak tahu, rapi banget kayak orang mau kondangan. Seperti itu. Kamu tahu nggak? Dia itu katanya mau disembelih. Kenapa disembelih? Iya, katanya itu perintah Tuhan. Lalu kemudian kata Siti Hajar, namanya istri soleh, kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan anak saya pun siap. Akhirnya kemudian iblis ataupun setan minggir kembali, dan pada akhirnya kemudian yang digoda lagi oleh setan itu adalah Ismail itu sendiri. Tapi kenyataannya adalah kemudian Nabiullah Ibrahim, lalu kemudian Siti Hajar dan juga Ismail teguh pendirian bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika pisaunya sudah berada di pelipis daripada pipi Nabi Ismail kecil itu, maka kemudian Ismail tidak pernah bercah darah sedikit pun dan tidak pernah gores sedikit pun. Lalu kemudian yang ada di hadapan Ibrahim itu adalah diganti seekor kambing gibas yang diturunkan dari surga.
Ketika mau plek seperti itu, lalu kemudian Allah memanggil Ibrahim, 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 kamu benar, telah membenarkan mimpi itu. Dan ini adalah merupakan sebuah ujian yang nyata. Maka kemudian Nabi Allah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Tidak mungkin kalau orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan tinggi seperti Nabi Allah Ibrahim mau seperti itu. Dan kalau kita lihat konteks sejarah, apabila betul itu terjadi penyembelihan terhadap anaknya, bagaimana kemudian dunia perislaman di mata orang-orang yang itu. Maha benar Allah atas segala ini semua. Nah itu tarbiyah. Maka ketika bingung, lalu kemudian iblis atau syaitan dilempar, maka kemudian napak tilasnya ada yang disebut dengan melempar jumroh. Itu Bu Haji, Pak Haji pasti ingat. Melempar jumroh itu adalah simbol bahwa dia itu melempari setan yang selalu mengganggu dan menggoda daripada pelaksanaan tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka kemudian atas dasar itulah Nabi Allah Ibrahim lulus dari ujian dan kemudian diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya Ismail, Yakub, ya, di situ menjadi para nabi. Makanya kemudian Nabi Allah Ibrahim itu disebut adalah selain Khalilullah, tapi adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Bagaimana kemudian niat daripada surat Tarwiyah, puasa Tarwiyah, dan juga niat puasa Arafah. Kalau niat puasa Tarwiyah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma hadzal yaumi an adai sunnat tarwiyati lillahi ta'ala. Kalau niat puasa Arafah yang tanggal 9, nawaitu sauma godin man adai sunnata yaumi arafata lillahi ta'ala. Kalau kepanjangannya cukup nawaitu sauma tarwiyah lillahi ta'ala, enggak ada masalah. Nawaitu sauma arafata lillahi ta'ala. Itu luar biasa. Itu saya menyarankan untuk kita semua bisa melakukan puasa itu minimal adalah pada tanggal 8 dan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 2 hari sebelum Idul Adha dan 1 hari sebelum Idul Adha. 10 hari 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13. Kalau 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Kalau 10 Zulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha. Kenapa disebut hari tasyrik? Disitulah tempat orang kemudian melaksanakan kurban. Yang boleh dikurbankan adalah kambing, domba, sapi, kerbau, onta. Nah, kira-kira seperti itu. Ayam walaupun 1000 tidak masuk kategori. Bagaimana kemudian kalau tanggal 14 Zulhijjah orang memotong sapi dan seterusnya, itu tidak termasuk daripada berkurban, tapi itu kategorinya adalah sedekah. Maka yang disebut dengan hari tasyrik tempat di mana kemudian kurban itu dilaksanakan. Dan pada hari tasyrik itu adalah kita diharamkan atau tidak boleh untuk melaksanakan sunat. Jadi tidak boleh. Kapan berarti yang tidak boleh dilaksanakan puasa? 1, pada hari raya Idul Fitri. Fitri tidak boleh. 2, hari raya Idul Adha. Itu juga tidak boleh. Yang ketiga, hari tasyrik tadi. Hari tasyrik adalah 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu kita tidak boleh untuk berpuasa. Karena apa? Ya begitu syariatnya. Kemudian yang ketujuh, tadi 5 dan 6, amalan apa lagi yang terjadi di bulan Zulhijjah adalah menunaikan ibadah haji. Sudah sewajarnya bahwa haji lebih utama dari jihad, sebab peribadatan haji dikhususkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun ibadah haji merupakan amal yang paling utama dilaksanakan pada 10 hari. Itu. Jadi yang namanya miqat, ya, ihram, miqat, kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, ya, itu dari Bukit Sawah, Safa dan Marwah. Kemudian satu lagi wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah. Satu lagi adalah tahallul, dan kemudian ada satu lagi melempar jumroh. Itu adalah dilaksanakan pada hari-hari tersebut.
Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi orang yang tidak melaksanakan haji kemudian diberikan kemampuan, maka disunahkan untuk melaksanakan kurban. Apa hukum daripada berkurban? Ikhtilaf, ada yang mengatakan awalnya adalah sunnah, tetapi kemudian ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan apabila orang yang sudah mampu untuk berkurban tapi dia tidak melaksanakan berkurban, maka kemudian Allah mengancam, jangan dekat-dekat kepada musolaku, jangan dekat-dekat kepada rumah ibadahku. Itu berarti sebuah ancaman. Ini artinya adalah sebuah kewajiban bagi orang yang mampu untuk berkorban. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ini dalam waktu sekarang maupun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Coba ikutin niatnya yang puasa tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma hadzal yaumi an adai sunnat tarwiyati lillahi ta'ala. Sekarang yang puasa Arafah. Nawaitu sauma ghadin an adai sunatan yaumi Arafata lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.